Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Ji Hao. Ji Hao dengan bebas mengubah arah dan menahan getaran kekuatan yang dilepaskan dari tubuh ini saat terbang. Dia terbang sepanjang hari dan 2 malam dan baru kemudian dia akhirnya berhenti. Di dekat sebuah kota lokal yang besar, dia menemukan gunung yang sepi di mana dia membuka gua kecil untuk dirinya sendiri di tebing dan menetap. Nyala api 5 warna menyala dengan tenang, dengan kuali bundar terbungkus di dalamnya. Pedang naga api dan 9 tombak naga keduanya ditelan oleh kuali. Pria misterius itu mengambang di samping kuali, terus-menerus mengubah gerakan tangannya dan mengirimkan aliran simbol mantra ke kuali, terkadang lambat, terkadang cepat. Ji Hao duduk di sebelah pria misterius itu, dengan hati-hati mengawasinya melakukan pekerjaan itu. Dengan pengamatan yang cermat, Ji Hao menemukan bahwa 30% dari simbol mantra pembuatan senjata itu berasal dari teknik pembuatan alat rahasia yang diajarkan oleh Po, sementara 70% sisanya tampak aneh dan bergaya kuno. Rupanya, itu diciptakan oleh pria misterius itu sendiri. Ketika gerakan tangan pria misterius itu berubah, mengelilingi tubuhnya, pemandangan kabur, air, api, angin, gunung, dan sungai akan muncul samar-samar. Sementara itu, perasaan Dao yang tak terlukiskan dan misterius telah diberikan oleh pria misterius itu melalui gerakan tangannya. Pikiran Ji Hao tenggelam sepenuhnya dalam perasaan misterius itu, dan dia merasa sulit untuk keluar darinya. Dipandu oleh gerakan tangan pria misterius itu dan di bawah pengaruh perasaan Dao yang tak terkatakan, Ji Hao dengan cepat mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang teknik pembuatan alat rahasia yang diajarkan oleh Po. Setiap detik, kesulitan yang tak terhitung jumlahnya akan diselesaikan untuknya, dan sesekali, semua jenis inspirasi cerdik akan muncul di benak Ji Hao. 3 hari kemudian, pria misterius itu akhirnya menyelesaikan semua gerakan tangan, menggambar lingkaran dengan kedua tangannya dan perlahan meletakkannya di depan dadanya, melepaskan 2 aliran udara keruh dari tangannya. Sungai-sungai ini berubah menjadi angin kencang yang menyerbu keluar dari gua kecil ini. Melihat pria misterius itu menyelesaikan pekerjaan, Ji Hao langsung terbangun dari keadaan pembelajaran yang misterius dan magis. Dia memandang pria misterius itu dan memuji dengan tulus, "Saya tidak berpikir bahwa keterampilan membuat alat Anda bahkan lebih baik daripada saudara Po. Aku tidak pernah tahu bahwa kamu memiliki kemampuan ini." Pria misterius itu menggelengkan kepalanya dan diam-diam duduk di samping kuali. Sepasang matanya bersinar dengan cahaya biru. Setelah beberapa lama, dia memandang Ji Hao dan berkata dengan hambar, "Sebelumnya, saya benar-benar tidak tahu cara membuat alat. Saya mulai mempelajari trik-trik kecil ini ketika Anda melakukannya. Namun, Anda dan saya memiliki fondasi yang berbeda. Oleh karena itu, aku sudah membuat sistem kerajinan alatku sendiri berdasarkan keterampilan Pries Po sebelum kamu mempelajari beberapa hal yang solid." Ji Hao memandang pria misterius itu dengan kaget. Tertegun cukup lama, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tanpa sadar berseru, "Kamu sudah melampaui saudara Po dalam keterampilan membuat alat." Tapi ini baru beberapa tahun. Pria misterius itu merentangkan tangannya dan menjawab dengan lembut, "Seperti yang saya katakan, Anda dan saya memiliki fondasi yang berbeda. Oleh karena itu, dalam beberapa aspek, saya dapat melakukan lebih baik dari Anda, tetapi dalam banyak aspek, Anda dapat melakukan lebih baik dari saya." Ji Hao melengkungkan sudut mulutnya ke bawah. Dia tidak mempercayai lelaki tua ini, karena dia tampaknya jauh lebih kuat daripada Ji Hao dalam hal segalanya. Pria misterius itu menjentikkan sedikit kuali yang mengambang di depannya. Beberapa pil ungu muda terbang keluar. Pria misterius itu menelan beberapa pil, lalu tubuhnya yang kabur menjadi lebih jelas. Melihat jubah gagak emas Ji Hao, dia tertawa dan berkata, "Jubah ini tidak buruk, tetapi fondasi alaminya agak lemah. Temukan beberapa peluang bagus untuk menjarah beberapa yang disebut jiwa leluhur lainnya. Ketika kita mendapatkan bahan yang cukup, aku bisa mengganti semua harta karunmu untukmu." Menyipitkan matanya, pria misterius itu menatap langit-langit, lalu melirik ke tanah dan bergumam bingung, "Pansi telah jatuh, tapi di mana harta rohnya? Di mana dia menyembunyikannya?" Mata Ji Hao tiba-tiba bersinar.
Harta roh Pansi. Merenung sejenak, Ji Hao tersenyum dan berkata, mungkin hancur. Pria misterius itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, tidak, saya merasa bahwa harta rohnya tidak hancur. Jika kita dapat menemukannya, kita harus mendapatkannya secepat mungkin. Jika dunia Pangu menelan harta rohnya sepenuhnya bersama dengan dunia ini, itu akan sangat memalukan. Ji Hao berhenti, lalu tanpa daya merentangkan tangannya. Pria misterius itu terdengar masuk akal, tetapi menemukan harta roh Pansi itu terdengar sangat sulit. Pria misterius itu tidak mengucapkan sepatah kata lagi, dan Ji Hao hanya bisa melihat kuali bundar yang terbungkus api 5 warna dalam diam. Waktu berlalu dengan cepat, dan lebih dari 40 hari kemudian, suara dengungan yang dalam namun keras datang dari kuali. Setelah itu, tutup kuali terbang. Harta karun baru, yang merupakan kombinasi dari pedang naga api dan 9 tombak naga, terbang keluar dari kuali bersama dengan api yang mengamuk. Ini adalah tombak panjang yang seluruhnya emas, hampir transparan, dengan aliran cahaya keemasan cerah yang melingkar dengan cepat di sekelilingnya. Di dalam cahaya keemasan, 9 bola cahaya keemasan seperti matahari telah melesat di sekitar, melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan tanpa henti. Tombak itu panjangnya 8 kaki, dan hanya ujung tombaknya yang panjangnya 6 kaki. Ujung tombaknya lebar dan datar, tampak lebih seperti setengah pedang yang menempel pada tiang tombak. Di kedua sisi ujung tombak ada 2 bilah seperti bulan sabit yang sangat tajam. Sepasang bilah berbentuk bulan sabit sepanjang 1 kaki ini bisa meretas, menembus, dan bertahan. Ji Hao menyuntikkan aliran kekuatan matahari ke dalam tombak, setelah itu, 2 bilah berbentuk bulan sabit keluar dari tombak bersama dengan dentang resonansi. Mereka berubah menjadi 2 aliran api emas, menusuk dinding dan meninggalkan 2 lubang seukuran mangkuk di dinding gunung setebal ribuan meter. Aku mengubah tampilannya dan menggabungkannya dengan dao matahari yang agung dari dunia Pangu, kata pria misterius itu dengan cukup bangga sambil melihat tombak panjang yang dipegang di tangan Ji Hao. Kamu bisa menamainya apapun yang kamu suka. Gunakan untuk tujuan yang baik, ini adalah pertama kalinya saya membuat senjata. Saya telah menghabiskan cukup banyak upaya untuk itu. Dengan bangga menghela napas panjang, pria misterius itu kemudian melambaikan tangannya dan diikuti dengan gerakannya, kuali berubah menjadi aliran cahaya 5 warna dan terbang kembali ke perut bagian bawah Ji Hao. Adapun dirinya sendiri, dia terbang kembali ke ruang spiritual Ji Hao, berubah menjadi gumpalan kabut dan menghilang. Ji Hao mencengkeram tombak panjang dan memegang beberapa kali. Ketika pria misterius itu memulihkan tombak ini, dia telah mengambil separuh besar darah roh Ji Hao dan mencampurnya dengan tombak ini. Oleh karena itu, Ji Has bisa dengan bebas memanipulasi tombak panjang ini dengan pikirannya, semulus memanipulasi anggota tubuhnya sendiri. Nama, berdasarkan tampilan Anda ini, seperti tombak tetapi juga seperti pedang, dengan 9 cahaya keemasan bersinar seperti matahari, kurasa aku akan memanggilmu 9 tombak matahari. Ji Hao menyeringai gembira sambil dengan mudah menamai senjata baru ini. Dia kemudian mencengkeram dengan kedua tangan ini dan berjalan keluar dari gua, tempat dia bersembunyi selama lebih dari sebulan. Di luar gua, Ji Hao melemparkan tombak 9 matahari ke langit. Seketika, aliran keemasan cahaya berapi-api menyilaukan langsung ke udara, lalu berbalik dan terjun ke bawah. Dengan cepat berubah menjadi 9 bola cahaya keemasan berdiameter 300 meter, berputar di sekitar gunung besar yang radiusnya ribuan meter ini. Puff! Dalam cahaya keemasan, gunung yang menjulang tinggi ini menghilang tanpa meninggalkan jejak. Semua tanaman, batu, dan pasir di gunung menguap menjadi ketiadaan dalam sekejap oleh panas yang sangat mengerikan itu, bahkan tidak ada satu helai asap pun yang keluar. Lokasi gunung sekarang menjadi area datar radius hampir 100 mil. Hewan dan serangga lemah yang tak terhitung jumlahnya yang hidup di bawah tanah jatuh di seluruh area, meringkuk tubuh mereka dengan panik dan tidak berani bergerak. Ji Hao terkekeh. Lambat laun, dia mulai tertawa keras ke arah langit. Tombak 9 matahari ini sangat kuat, dan mudah dimanipulasi. Itu dapat dengan mudah menghancurkan gunung yang menjulang tinggi tetapi tanpa melukai makhluk hidup apapun. Senjata ini benar-benar cukup kuat untuk menjadi harta roh yang dapat dimanipulasi dengan bebas di bawah kehendak pemiliknya. Mengemasi tombak 9 matahari, Ji Has masih berdiri di udara dan tertawa.
Namun, dari kejauhan, suara dingin datang tiba-tiba. Liao sepertinya cukup senang. Tentang apa? Mengapa Anda tidak berbagi dan membuat kami bahagia juga? Awan berayun dari jauh, di mana Miao Yin dan muridnya, Qing Mei, dan puluhan murid mereka dengan jubah panjang mereka mendekat dalam satu kelompok. Jelas, Miao Yin, Qing Mei, dan sekelompok murid mereka di belakang mereka masih ditekan oleh dunia Pansi. Kecepatan bergerak mereka rendah, hanya sekitar 100 mil per detik. Kecepatan ini memang sudah lebih tinggi dari kecepatan Ji Hao ketika dia pertama kali memasuki dunia ini, tetapi tetap saja, itu bisa dianggap lambat. Ji Hao mengambil daun matahari yang agung dari dunia ini dan sekarang mampu berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang dengan kecepatan cahaya. Ini berarti dia bisa menempuh jarak 1 juta mil dalam 1 detik. Pada siang hari, di bawah sinar matahari yang dilepaskan dari 3 matahari dunia ini, Ji Hao bisa bergerak lebih cepat. Secara bertahap, kecepatannya bisa mencapai 10 juta mil per detik. Dia memegang keunggulan mutlak dalam hal kecepatan. Oleh karena itu, dia tidak takut pada Miao Yin, Qing Mei, dan puluhan murid mereka. Memegang tangannya di belakang tubuhnya dan dengan senyum di wajahnya, Ji Hao memandang Miao Yin dan Qing Mei dan terkekeh sambil melepaskan aliran kekuatan panas yang membara dari tubuhnya. Dia mengangkat gelombang aliran udara panas mendidih dari udara radius ratusan meter di sekitarnya, menyegel udara di sekitarnya dengan esensi api matahari untuk mencegah Miao Yin dan Qing Mei diam-diam menyerangnya dengan semua jenis racun. Di bawah esensi matahari mengerikan, tidak ada racun yang bisa tetap efektif. Setelah 7 hingga 8 menit, Miao Yin, Qing Mei, dan kelompok murid mereka akhirnya terbang ke Ji Hao. Puluhan orang dengan jubah panjang kasar berserakan begitu mereka mendekati Ji Hao, membuat formasi pertempuran besar dan berputar-putar di sekelilingnya. Mereka mengeluarkan semua jenis harta karun, menyegel ruang dan seketika, siluet teratai sepanjang 10 mil melintas di udara. Ji Hao segera merasa tubuhnya menjadi lebih berat, seolah-olah dia ditekan oleh gunung raksasa. Teman-temanku, mengapa kamu melakukan ini? Ji Hao muncul dengan kaget, memandang Miao Yin dan Qing Mei dan bertanya, kami datang ke dunia ini bersama-sama, dan kami sangat berbeda dari penduduk lokal di sini. Kita harus menggabungkan kekuatan kita dan melawan musuh. Jangan lupa, hanya dalam beberapa bulan, monster non-manusia itu akan datang ke dunia ini. Melihat Ji Hao yang dengan tatapan serius, Miao Yin tiba-tiba mencibir dingin dan berkata, gabungkan kekuatan kita dan lawan musuh. Mudah bagi Anda untuk mengatakan ini. Liao, karena kita akan bergandengan tangan dan melawan musuh, kamu harus mengembalikan jam yang mengguncang jiwa padaku sekarang. Ji Hao berhenti, lalu aliran cahaya Qian melesat keluar dari dahinya. Di dalam cahaya, jam yang mengguncang jiwa yang diambil Ji Hao dari Miao Yin di Teluk Naga Jahat mengambang dan berdengung. Embusan angin bertiup, membuat jam perunggu bergetar sedikit, dan mengangkat lapisan cahaya Qian yang mengalir di permukaan jubah, segera menambahkan perasaan misterius padanya. Jejak kemarahan melintas di wajah Miao Yin. Sambil tersenyum, dia dengan sopan membungkuk kepada Ji Hao dan berkata kepada Ji Hao dengan lembut, Liao, harta ini milikku. Ji Hao tersenyum dengan tatapan sopan dan ceroboh, menjentikkan jam dengan jarinya dan tersenyum berkata, kamu salah, harta ini ditakdirkan untuk menjadi milikku. Oleh karena itu, ini adalah harta saya. Bagaimana menurutmu, teman-temanku? Mendengar Ji Hao, tatapan Miao Yin, Qing Mei, dan murid-murid mereka semua menjadi gelap. Sementara itu, senyum di wajah mereka menghilang secara bersamaan. Suara Miao Yin menjadi melengking dan bernada tinggi saat dia mengarahkan jarinya ke Ji Hao dan berteriak, Ji Hao, jangan tahu malu. Hari ini, Anda tidak hanya akan mengembalikan jam yang mengguncang jiwa kepada saya, tetapi Anda juga akan membayar apa yang telah Anda lakukan kepada saya. Kamu mempermalukanku saat itu, dan sekarang kamu akan membayarnya. Sifu milikmu itu tidak bisa membantumu kali ini. Diikuti dengan teriakan melengking, Miao Yin bertepuk tangan. Lapisan cahaya keemasan yang sangat tipis menyebar bermil-mil jauh, menekan ke arah kepala Ji Hao. Ji Hao hanya merasa seluruh tubuhnya tiba-tiba menegang, lalu dia merasakan aroma samar datang padanya. Dia merasa sangat hangat, perasaan nyaman yang tak terkatakan muncul dari antara tulangnya,
seolah-olah dia berdiri di atas rumput lembut di musim semi yang hangat, dengan angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya. Seluruh tubuhnya terasa sangat rileks sehingga dia sekarang tidak menginginkan apa-apa selain berbaring langsung di tanah dan tidur nyenyak. Menarik, Ji Hao menggigit lidahnya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa yang tiba-tiba membangunkannya. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengepalkan kedua tinjunya dan meninju jam yang mengguncang jiwa. Bunyi lonceng beresonansi naik ke langit, sementara aliran udara berwarna cian beriak gelombang demi gelombang sejauh ratusan mil. Langit terhalang oleh pola cian tebal dan tipis, terutama di sekitar telinga Miao Yin dan King Mei, riak cian berkumpul menjadi tampak sepadat air. Secara bersamaan, cahaya keemasan yang hangat bersinar dari tubuh Miao Yin, King Mei dan murid-murid mereka, sementara aroma naik dengan aliran kekuatan hangat yang melingkar. Pada cahaya keemasan pelindung di sekitar tubuh mereka, pola dao seperti teratai telah berkedip, bersinar dengan cahaya terang sambil membungkus sekelompok orang dengan kuat. Namun demikian, jam yang mengguncang jiwa sangat kuat. Ditambah dengan fakta bahwa Ji Hao sekarang telah mencapai peningkatan besar dalam kultivasinya, diaktifkan oleh kekuatannya yang kuat, jam yang mengguncang jiwa berdering sekeras guntur, membuat Miao Yin dan King Mei gemetar tanpa henti. Mereka melihat cahaya menyilaukan berkilau di depan mata mereka sementara organ dalam mereka hampir terbalik di dalam tubuh mereka, yang hampir membuat mereka muntah. Kelompok murid mereka bahkan lebih lemah. Begitu dering jam yang mengguncang jiwa terdengar di telinga mereka, cahaya keemasan pelindung mereka hancur saat mereka berjuang dan jatuh dari udara dengan tubuh kaku seperti zombie. Segera, murid-murid ini berdebar ke tanah dengan malu dan dilumpuhkan untuk bergerak. Sebelum Miao Yin dan King Mei keluar dari vertigo, Ji Hao memegang jam yang mengguncang jiwa dengan kedua tangannya dan bergegas ke arah mereka sambil tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat jam dan menggunakannya sebagai palu, menghantam langsung tubuh mereka. Bang! Bang! Jam berdering lebih keras dan lebih bergema sementara Miao Yin dan King Mei hampir. Bagian putih mata mereka telah terlihat, dan bola mata mereka berguling di rongga mata mereka. Sebelum mereka bisa melemparkan sihir lain, cahaya keemasan pelindung mereka dihancurkan dengan keras oleh Ji Hao. Selanjutnya, mereka pingsan dan jatuh ke tanah. Memegang jam yang mengguncang jiwa, Ji Hao berdiri di udara, menatap Miao Yin dan King Mei sambil tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Karena kita semua berasal dari dunia yang sama dan kamu tidak pernah melakukan hal yang terlalu buruk padaku, hari ini, aku akan..." Sebelum dia selesai, bola cahaya abu-abu mendembur dari belakang Ji Hao, dari mana, sepasang tangan kurus dan tembus pandang mengulurkan tangan dan menekan punggung Ji Hao dengan keras. Ledakan gemuruh dihasilkan, diikuti oleh kilauan api yang menyilaukan. Jam tetap tidak terluka dengan sempurna, tetapi punggung Ji Hao penyok. Tubuh bagian atasnya hampir hancur, dan aliran darah keluar dari mulutnya, keluar bermil-mil jauhnya seperti air mancur. Berbalik, Ji Hao melihat mayat pendeta melayang di belakangnya, membungkuk padanya dengan senyum aneh dan berkata, "Erliao, aku, mayat pendeta, senang melihatmu. Erliao, Anda ditakdirkan untuk menjadi salah satu dari kami. Tolong, bawa aku sebagai sifu Anda dan ikutlah bergabung dengan kami. Kamu akan memiliki masa depan yang cerah." Berhenti sejenak, Priest Kors tersenyum dingin dan melanjutkan, "Jika Anda, Erliao, tidak mau bergabung dengan kami, Anda tidak akan menyalahkan saya karena tidak memiliki belas kasihan. Hari ini, aku harus membunuhmu dan menghancurkanmu, baik tubuh maupun jiwamu." Ji Hao menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba berubah menjadi titik cahaya keemasan, merobek udara dan menjangkau melampaui awan dalam sekejap mata. Wajah kurus mayat pendeta segera berputar. Dia tanpa sadar berteriak, sangat cepat. Menggertakkan hai, mayat pendeta mendengus dingin. Kemudian, hasok ketail abu-abu muncul di bawah kakinya. Nyala api berwarna abu-abu naik dari bawah kakinya, menggulungnya dan mengejar Ji Hao. Ji Hao tidak tahu harta seperti apa hasok ketail ini, bahwa meskipun mayat pendeta tampaknya ditekan oleh dunia ini, hasok ketail yang tampak biasa ini masih bisa membawa mayat pendeta untuk mengikuti Ji Hao dari dekat. Selain itu, sepertinya terbang tidak lebih lambat dari Ji Hao. Ji Hao hanya merasakan kelemahan, dan rasa sakit yang luar biasa datang dari setiap sudut tubuhnya, karena kekuatan kematian yang kuat dan layu berlama-lama di dadanya, dengan gila-gilaan melahap darah roh dan kekuatan hidupnya.
Ji Hao dengan gemetar mengeluarkan kalabash pil ajaib, menuangkan beberapa pil emas dan memasukkannya ke dalam mulutnya sendiri. Seketika, serangkaian suara berderit tulang keluar dari dada Ji Hao dan luka-lukanya sepertinya sembuh sepenuhnya. Tiba-tiba, aliran cahaya yang menyilaukan melintas di udara. Setelah itu, seorang pemuda lokal berpakaian putih muncul, menghalangi jalan Ji Hao. Monster jahat, berhenti. Cahaya terang meredup, dan pemuda itu berdiri di depan Ji Hao. Udara di sekitarnya bergetar aneh, seolah-olah sedang dipotong oleh gergaji yang tak terhitung jumlahnya. Terlihat, banyak retakan tipis bergigi gergaji muncul dan menghilang di udara. Ini adalah fenomena supernatural yang disebabkan oleh memutar dan membelah ruang yang terus-menerus. Pemuda itu meluruskan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya, mengangkat tangannya seperti pedang. Cahaya pedang abu-abu selebar 1 inci, sepanjang 6 kaki berkilauan. Dimanapun cahaya pedang menyapu, udara akan diiris, menunjukkan retakan hitam yang panjang dan sangat tipis. Retakan luar angkasa akan menghilang begitu mereka disebabkan sambil terus-menerus melepaskan kekuatan dingin yang menusuk tulang. Hukum alam ruang. Pupil Ji Hao tiba-tiba menyusut menjadi seukuran titik jarum. Setiap ras penduduk lokal di dunia Pansi memiliki sifat yang jelas dan berbeda, seperti api atau air. Oleh karena itu, berdasarkan fitur tubuh dan kekuatan mereka, seseorang dapat dengan mudah mengetahui jenis dao hebat yang mereka hadapi. Udara di sekitar pemuda ini menunjukkan fenomena yang aneh, jadi rupanya, dia adalah pemilik kekuatan ruang, dan dia mengolah dirinya sendiri berdasarkan dao luar angkasa yang hebat. Tidak peduli di dunia mana, dao besar ruang dan waktu selalu menjadi bagian yang paling misterius dan mendalam dari dao alam yang agung. Jika seseorang dapat memanipulasi kekuatan ruang dan waktu ke tingkat yang ekstrim, dia dapat menyebabkan musuh manapun sakit kepala. Pemuda berpakaian putih ini sebagai contoh, dia membagi ruang dan berteleportasi di hadapan Ji Hao sementara Ji Hao bahkan tidak dapat menemukan jejak dia sebelum dia tiba-tiba muncul di depannya. Hati Ji Hao sedikit tenggelam, bahkan jika dia mencoba untuk lari, dia mungkin tidak akan pernah lari dari pemuda ini. Monster jahat, saya bukan monster jahat. Ji Hao menggelengkan kepalanya ke arah pemuda itu, lalu berkata dengan tenang, kami. Diam, kalian adalah monster jahat, kalian adalah apa adanya. Apapun yang Anda katakan, Anda tidak lain adalah monster jahat. Jangan mencoba mewarnai identitas dan rencana jahatmu, teriak pemuda ini dengan keras dan kasar, di mana api tak terbatas. Dia meninggal. Apakah kamu membunuhnya? Api tak terbatas. Ji Hao berhenti. Apakah dia berbicara tentang raksasa yang berapi-api itu? Raksasa berapi-api itu mati. Siapa yang melakukan itu? Itu pasti bukan Ji Hao. Ji Hao jelas menyadari fakta bahwa kekuatannya saat ini tidak akan pernah bisa mengancam nyawa makhluk kuat seperti raksasa yang berapi-api. Mungkinkah itu River Earl? Ji Hao menyambar trisula raksasa berapi-api itu dan mengekspos raksasa berapi-api di bawah tombak River Earl tanpa pertahanan apapun, memungkinkan River Earl untuk membunuhnya. Tapi ini juga tidak mungkin. Meskipun Fire the Infinitude kehilangan senjatanya dan tidak bisa mengalahkan River Earl, dia selalu bisa lari. Dunia Pansi adalah pengadilan rumahnya, dan akan agak sulit bagi River Earl untuk mengejarnya. Tornado abu-abu menukik dari belakang Ji Hao, di mana Priest Kors berdiri di atas hasoknya tile abu-abu. Dia tertawa keras sambil berkata, Earl Yao, Ji Hao, menurutmu kamu berlari kemana? Kejutan yang tidak terduga. Hehe, masuk saja. Sebelum Ji Hao dan pemuda itu mengatakan apa-apa, Priest Kors memutar telapak tangan kirinya dan mengeluarkan mangkuk abu-abu. Menghadap mangkuk ke arah pemuda itu, dia tiba-tiba berteriak, siapa? Kamu. Pemuda itu berhenti sejenak. Tubuhnya bergetar sementara udara di sekitarnya beriak dengan intens, lalu dia menjawab dengan bingung, aku, Kong Wu Anda. Aku adalah jiwa leluhur luar angkasa, Kong Wu Yu. Jiwa leluhur. Kong Wu Yu adalah jiwa leluhur. Rambut halus di punggung Ji Hao menegakkan satu demi satu saat dia melihat aliran udara abu-abu keluar dari mangkuk mayat pendeta dan menyerang tubuh Kong Wu Yu. Angin puyuh yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan cepat di dalam aliran udara abu-abu, dan mengikuti suara mantra-mantra yang dalam, tubuh Kong Wu Yu tiba-tiba menyusut seukuran ujung jari. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak diseret ke arah mangkuk itu oleh aliran udara abu-abu. Ding!
Kong Wu ditelan mangkuk tanpa melawan. Setelah itu, Priest Course dengan senang hati mengeluarkan 3 tawa bergema ke arah langit, lalu mengeluarkan jimat ajaib yang bersinar indah dan sepertinya memasukkannya ke dalam mangkuk. Saat dia melakukan itu, mayat pendeta menyeringai ke arah Ji Hao dan berkata, "Saya telah membunuh lebih dari 100 roh suci ini, memurnikannya dengan metode rahasia saya dan mengubahnya menjadi manik-manik roh kudus, itu semua adalah harta kelas atas." Ji Hao mengerutkan alisnya. Apakah mayat pendeta sudah membunuh lebih dari 100 roh suci? Meskipun roh-roh suci itu cukup jahat kepada orang luar seperti dirinya, Ji Hao benar-benar tidak berpikir pembunuhan tanpa pandang bulu adalah hal yang baik. Mayat pendeta, kamu membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Ji Hao ingin menuduh Priest Course atas perilakunya yang kejam, tetapi sebelum itu, Priest Course sudah berteriak dengan kasar, "Anak bodoh, apa yang kamu tahu? Dao yang agung tanpa ampun. Jika Anda ingin mencapai Dao agung, Anda tidak dapat menunjukkan belas kasihan, tidak pernah. Kami memasuki dunia ini, tentu saja karena permainan hidup dan mati antara umat manusiamu dan non-manusia, tetapi bukankah ini kesempatan bagi kita untuk mencapai Dao yang agung? Menghadapi Dao yang agung, beberapa harus mati agar yang lain bisa hidup." Mayat pendeta menatap Ji Hao dengan dingin, bahkan lupa meletakkan jimat ajaib di atas mangkuk. Sebaliknya, dia menunjuk sekeliling dengan jarinya, terus-menerus berteriak pada Ji Hao, "Dunia ini mengandung peluang yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda mencarinya, mereka akan menjadi milik Anda, dan jika Anda tidak melakukannya, mereka akan mendarat di tangan orang lain. Membunuh orang yang tidak bersalah. Erliao, kamu memang terlalu muda." Ji Hao berbalik dengan wajah gelap tanpa mengatakan apa-apa. Dia ingin terus melarikan diri. Baru saja, dia menderita serangan diam-diam yang diluncurkan oleh Priest Course, dan aliran kekuatan kematian berlama-lama di dadanya, yang masih belum dihilangkan sampai sekarang. Dengan pil ajaib yang dihasilkan oleh Kalabash, luka Ji Hao telah pulih 80 hingga 90%, tetapi masih membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Saat ini, dia sedang tidak ingin berdebat dengan seseorang tentang moralitas dan Dao. Selain itu, dia entah bagaimana merasa bahwa dibandingkan dengan Priest Course, yang telah melakukan pembunuhan sembarangan, dia tidak jauh lebih baik. Bagaimanapun, dia telah merebut Trisula Fire the Infinitude, bukan? Kamu tidak bisa menyalahkan dirimu sendiri untuk itu, kamu juga tidak bisa menyalahkan orang lain. Pria misterius itu tiba-tiba mulai berbicara di ruang spiritualnya, "Ini rumit, ketika Anda punya waktu, saya akan menjelaskan kepada Anda. Tapi pertama-tama, lari dari Priest Course sekarang. Kedua sifunya, saya tidak ingin melihat mereka." Ji Hao berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, berniat terbang menjauh sementara mayat pendeta meletakkan jimat ajaib ke mangkuk, ekor jas di bawah kakinya telah melepaskan hembusan angin yang ganas, membawanya ke depan untuk terus mengejar Ji Hao. Pada saat ini, mangkuk yang dipegang di tangan Priest Course bergetar intens, lalu ledakan gemuruh terdengar. Selanjutnya, mangkuk meledak. Fragmen tajam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar seperti tetesan air hujan ke segala arah. Banyak dari fragmen itu menembus tubuh Priest Course dan memulai kilauan api. Brengsek! Priest Course berteriak kesakitan. Mangkuk ini juga merupakan harta langka dan berharga, alat yang sempurna untuk penindasan dan pemurnian. Tapi itu dihancurkan begitu saja. Aliran cahaya yang menyilaukan terbang keluar dari mangkuk yang hancur, melintas di udara dan selanjutnya, pemuda dengan pakaian putih muncul dan menghalangi jalan Ji Hao sekali lagi. 3 busur gelap merobek udara, diam-diam menusuk ke arah Ji Hao. Ji Hao segera berteriak, menggerakkan tubuhnya dan naik ke udara, nyaris tidak menghindari 3 celah ruang yang ganas ini. Pada saat berikutnya, 3 retakan luar angkasa menghilang, lalu tiba-tiba muncul kembali di sekitar mayat pendeta. Mereka hampir menempel di tubuhnya dan menusuknya selanjutnya. Puff, puff, puff. 3 aliran darah keluar dari tubuh Priest Course, membuatnya melolong kesakitan. Selanjutnya, Kong Wu tiba-tiba menggeram bernada tinggi, "Apakah kamu masih menonton pertunjukan? Bergandengan tangan dan bunuh monster jahat ini. Sekarang." Seketika, 3 seberkas cahaya yang menyilaukan bersinar di depan mata Ji Hao. 3 sambaran guntur meledak di depan Ji Hao, di dalamnya, 3 tubuh kokoh terlihat samar-samar.
Ketiga orang ini muncul tiba-tiba ketika Ji Hao menghindari serangan luar angkasa Kong Wuyu. Udara sejauh 100 mil dalam radius di sekitar Ji Hao berubah menjadi neraka guntur, petir biru itu berputar-putar di seluruh area bersama dengan gemuruh yang mengguncang langit. Di setiap saat, ribuan petir akan berkumpul menjadi gelombang yang merajalela dan menghantam tubuh Ji Hao bersama dengan suara retak yang hebat. Kilauan api besar meledak di tubuh Ji Hao. Tubuhnya berkedut intens sementara arus listrik yang kuat melonjak ke organ dalamnya, mengalihkan penglihatannya dari waktu ke waktu. Untungnya, kondisi tubuh Ji Hao sekarang sebaik penyihir ilahi. Kekuatan hidupnya yang kuat terus-menerus mengalir ke seluruh tubuhnya, menyembuhkan luka yang disebabkan oleh petir dan memungkinkan Ji Hao menahan gelombang petir yang ganas itu tanpa terbakar menjadi abu. Ketika Ji Hao menderita serangan sengit, 3 pohon raksasa yang berkembang tiba-tiba bergegas keluar dari sekitar mayat pendeta. Pohon-pohon raksasa yang seluruhnya hijau ini menyebarkan cabangnya tertiup angin, menunjukkan wajah jernih di batang pohon. Seiring dengan tawa yang dalam dan dingin, lautan hijau tua muncul dan beriak di sekitar mayat pendeta. Itu adalah kekuatan kehidupan yang paling padat dan paling murni, sangat kuat dan kejam. Tetesan cairan hijau tua menetes dari lautan hijau tua pada tanaman di bawah. Seketika, tanaman itu mulai tumbuh dengan kecepatan yang gila, bahkan rumput tumbuh hingga hampir 100 meter, dan bahkan lumut terlemah pun telah mencapai ketebalan puluhan meter. Tanaman ini tumbuh dengan gila-gilaan dengan cara yang merusak. Setelah rentang nafas, tanaman-tanaman ini, yang tiba-tiba mencapai kekuatan hidup yang sangat besar, meledak secara bersamaan. Rumput, batang pohon, bahkan area kecil lumut juga meledak. Lubang tak berdasar yang tak terhitung jumlahnya tertinggal di tanah, dan kota terdekat bahkan berubah menjadi abu. Kekuatan hidup yang begitu kuat dan menakutkan, ia telah melampaui batas atas tanaman ini, kehancuran mutlak datang setelah perkembangan ekstrim. Semua tanaman dalam area radius 1000 mil dihancurkan secara menyeluruh. Prieskors telah mengolah dirinya sendiri dengan keras berdasarkan kekuatan kematian dan kehancuran, tetapi sekarang, dia terjebak di lautan hijau gelap yang dipenuhi dengan kekuatan kehidupan yang sangat kuat. Setiap detik, aliran besar cairan hijau tua yang lengket akan melonjak ke dalam tubuhnya, dan dalam setiap saat, kekuatan kehidupan yang tak ada habisnya akan menyerang tubuhnya. Prieskors menjerit melengking dengan kepanikan yang luar biasa. Kapan dia pernah melihat metode bertarung yang begitu kejam dan tidak masuk akal? Bagi pembudidaya di dunia Pangu, mereka paling menghargai sopan santun dan kesopanan. Bahkan jika mereka harus bertarung, mereka akan bertarung dengan cara yang elegan dan hati-hati. Namun, gaya bertarung jiwa leluhur lokal ini sederhana dan lugas sampai tingkat yang ekstrim. Mereka hampir tidak memiliki keterampilan. Sebaliknya, mereka mengambil keuntungan geografis dan menyerang musuh mereka dengan energi paling murni, menghancurkan tubuh musuh mereka dan akhirnya menghancurkan daunnya. Tidak tahu malu, rendah, jahat, mayat pendeta mengutuk dengan marah. Kulitnya mulai terbelah, aliran kabut abu-abu mengebor kulitnya, dan angin puyuh abu-abu yang ganas meraung keluar dari ketail hasok di bawah kakinya. Itu membungkus tubuhnya, menangkis lautan hijau tua gila yang telah memerah tubuhnya. Namun demikian, 3 jiwa leluhur jenis hijau telah menggabungkan kekuatan mereka untuk menyerang mayat pendeta. Jiwa leluhur ini adalah makhluk paling kuat di dunia ini. Bagaimana mungkin Prieskors, yang sangat ditekan oleh dunia ini, pernah menyaingi mereka? Prieskors dengan marah mengeluarkan bunga yang bercahaya indah dan menggertakkan giginya. Dia sedang bersiap untuk melemparkan bunga yang indah dan berwarna-warni ini yang sepertinya memiliki setiap warna di dunia yang berkumpul di atasnya. Namun, begitu dia menggerakkan tangannya, wajahnya berputar. Jelas, bunga ini istimewa, luar biasa dan sangat berharga, dan mayat pendeta tidak tahan kehilangannya sama sekali. Mengikuti suara swooshing yang keras, lebih dari 10 aliran besar cairan hijau tua seperti naga melonjak ke tubuh Prieskors. Dia melolong serak kesakitan sementara suara retak tulang datang dari tubuhnya. Melalui kulit tembus pandang ini, orang bisa melihat cairan hijau tua dengan cepat merusak organ dalamnya. Ji Hao disambar oleh petir Tu dan telah gemetar hebat. Tapi tetap saja, dia berhasil berbalik dan melirik mayat pendeta. Melihat mayat pendeta menderita serangan kelompok yang diluncurkan oleh jiwa leluhur itu, Ji Hao hanya ingin tertawa tanpa alasan.
Memasang wajah serius, Ji Hao menggeram, mayat pendeta, kita mungkin memiliki kesempatan untuk bergegas keluar jika kita bertarung bersama. Dari kejauhan, tampak berada di tepi langit, lebih dari 10 bola cahaya yang menyilaukan terlihat samar-samar. Tampaknya lebih banyak jiwa leluhur telah menyaksikan pertarungan itu. Jika mereka semua bergabung, dengan kekuatan Ji Hao dan Prieskors saat ini, mereka tidak akan pernah bisa selamat dari serangan kelompok mereka, yang memiliki keunggulan geografi, waktu, dan jumlah. Bertarung bersama denganmu, aku belum sampai di sana. Prieskors mendengus dingin, lalu menjentikkan bunga yang dipegang di tangannya. Dia tiba-tiba mencabut kelopak dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Selanjutnya, seluruh tubuh Prieskors bersinar terang sementara aliran cahaya abu-abu yang anehnya jernih menyelimuti tubuhnya, lalu berubah menjadi bola cahaya seperti api, menyebar ke segala arah. Bola cahaya menyebar sejauh 18 meter dan lebar 6 kaki, di dalamnya, siluet pohon yang sangat besar melintas dan segera menghilang. Setelah itu, Ketail Hasok di bawah kaki Prieskors sepertinya tiba-tiba dirangsang dan melepaskan. Embusan angin abu-abu sepanjang ribuan mil yang membungkus Prieskors dan mendesar keluar dari pengepungan lautan hijau tua seketika. Itu kemudian melintas di udara beberapa kali dan menghilang tanpa meninggalkan jejak. Ji Hao, kamu anak, nikmati saja ini. Jika aku punya kesempatan, aku tidak keberatan mengumpulkan tubuhmu untukmu. Tawa Prieskors datang dari kejauhan. Ji Hao kemudian melihat beberapa bola cahaya yang menyilaukan di tepi langit berkilau seketika dan mengikuti dari dekat Prieskors yang melarikan diri. Diam-diam mengutuk mayat pendeta, Ji Hao membiarkan stamper langit dan bumi keluar dari mulutnya, menyebabkan udara di sekitarnya tiba-tiba bergetar. 3 matahari di langit tiba-tiba meledak dengan cahaya yang sangat terang. Aliran cahaya keemasan yang menyilaukan, yang terlalu terang untuk dilihat secara langsung, merobek langit dan disuntikkan ke stamper langit dan bumi. Seiring dengan suara swooshing, seberkas cahaya keemasan menyilaukan keluar dari stamper dan berubah menjadi lautan api radius 500 meter di sekitar Ji Hao. Petir yang dahsyat masih mendesis di langit, tetapi semuanya terhalang oleh lautan api. Petir yang sangat dahsyat ini menghantam lautan api lagi dan lagi, tetapi tidak pernah bisa menyentuh tubuh Ji Hao lagi. Sebaliknya, semua petir akan mulai menyala begitu mereka menyentuh nyala api. 3 jiwa leluhur jenis guntur menatap Ji Hao seolah-olah dia adalah hantu. Kekuatan macam apa ini? Api macam apa ini? Bahkan petir tak berwujud itu terbakar. Ini benar-benar di luar pengetahuan mereka. Kong Wuyu menggeram marah, lalu berteriak pada jiwa leluhur lainnya yang telah menyaksikan pertarungan dari jauh, bergandengan tangan, bunuh anak ini. Aku merasakan kekuatan 9 tombak naga darinya. Dia pasti orang yang membunuh Fire the Infinitude. Dari segala arah, 7 hingga 8 jiwa leluhur muncul secara bersamaan, berdesir ke arah Ji Hao. Tetapi sebelum mereka terbang ke Ji Hao, suara yang dalam datang dari udara atas. Pelan-pelan, biarkan aku berbicara dengannya. Kong Wuyu dan jiwa leluhur lainnya berhenti, lalu secara bersamaan berteriak, takdir Penatua. Apa yang bisa kita katakan pada monster jahat? Aura pembunuhan yang ganas segera menghilang. 3 jiwa leluhur yang telah menyerang Ji Hao bersama-sama melangkah mundur ke kejauhan, berputar-putar di sekelilingnya dengan Kong Wuyu dan jiwa leluhur lainnya. Ji Hao mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria tua, yang memiliki wajah keriput parah dan putih, rambut panjang dan janggut yang bahkan mencapai pergelangan kakinya, menginjak-injak udara dan perlahan berjalan selangkah demi selangkah. Bahkan sepasang tangan pria tua itu semuanya kusut. Ji Hao tidak merasakan getaran kekuatan apapun dari lelaki tua ini, dan pria tua ini hanya berjalan turun dari udara atas seperti orang biasa yang berjalan menuruni tangga. Namun, Ji Hao merasa bahwa pria tua ini agak aneh. Meskipun dia tampak sangat tua, sepasang matanya begitu jernih dan cerah seperti bayi, dan agak menawan. Sepasang mata yang begitu indah seharusnya tidak menjadi bagian dari wajah pria tua dan biasa seperti itu. Diam-diam memicu Kidao Yuyu, Ji Hao mengunci jari-jarinya bersama-sama. Ada metode kultivasi mata khusus yang disebutkan dalam kitab suci yang diberikan oleh Yuyu. Ji Hao tidak punya waktu untuk secara resmi memulai kultivasi matanya, yang dapat memberikan efek magis yang tak terhitung jumlahnya,
tetapi dia telah menghafal gerakan tangan yang mengolah mata yang dapat memperkuat kekuatan mata yang sudah dia miliki. Sinar keemasan keluar dari matanya. Di bawah pengaruh Qi Dao Yuyu, mata Ji Hao melepaskan cahaya yang sangat terang, menusuk ke arah pria tua itu seperti pedang tajam. Kong Wu Yu dan jiwa leluhur lainnya segera menggeram. Beraninya kamu. Beberapa jiwa leluhur dengan temperamen buruk langsung bergerak, mencoba untuk bergegas. Tapi pria tua yang perlahan berjalan turun dari langit sedikit melambaikan tangannya. Mengikuti gerakannya, beberapa jiwa leluhur ini dengan patuh melangkah kembali ke tempat semula, menatap Ji Hao dengan marah. Pria tua itu berjalan ke depan Ji Hao, dengan lembut tersenyum kepada Ji Hao dan bertanya, apa yang telah kamu temukan? Ji Hao menyipitkan matanya dengan seberkas cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya bersinar dari sepasang mata itu. Dia melihat lapisan kabut yang terlihat samar bergetar secara intensif di permukaan tubuh pria tua itu. Karena cahaya keemasan yang dilepaskan dari mata Ji Hao, lapisan kabut ini meledak tanpa henti, kemudian kabut yang lebih tebal menyebar dari dalam tubuh lelaki tua itu. Tunjukkan penampilan aslimu. Bersembunyi tidak membuatmu menjadi orang yang kuat. Ji Hao mencibir sementara stamper langit dan bumi berdengung keras. Lautan api radius 500 meter menyusut dan berubah menjadi lapisan api emas yang membungkus Ji Hao dengan kuat. Aku tidak berpikir bahwa monster luar angkasa sepertimu juga memiliki kemampuan yang begitu hebat. Pria tua itu tersenyum, lalu mengguncang tubuhnya. Seketika, seorang anak laki-laki, yang terlihat baru berusia 7 hingga 8 tahun dan memiliki warna kelingking yang indah, muncul di depan Ji Hao. Dengan senyum aneh dan tipis, bocah laki-laki ini memandang Ji Hao, lalu tanpa daya merentangkan tangannya dan melambai. Saya Takdir. Orang-orang di dunia ini memanggil saya Takdir Penatua. Anak laki-laki itu memandangi tangan gemuk lembut ini, menghela nafas dan berkata, lihat aku tidak terlihat seperti orang tua. Jadi biasanya, saya muncul di depan orang-orang dengan wajah lama nabi itu. Nabi. Ji Hao mengangguk. Penampilan tua dengan rambut putih dan janggut yang baru saja dia munculkan memang tampak seperti seorang nabi. Setidaknya, jika orang biasa di dunia ini percaya pada nabi, penampilan tua itu tampaknya jauh lebih dapat diandalkan daripada anak laki-laki kecil yang lembut ini. Penatua Takdir, apa yang ingin kamu katakan padaku? Ji Hao merentangkan tangannya, dengan tombak 9 matahari, pita matahari yang tak terlupakan, jam yang mengguncang jiwa, dan semua harta kuat lainnya yang siap untuk diaktifkan. Selama Penatua Takdir dan jiwa leluhur itu menunjukkan niat buruk, Ji Hao akan melancarkan serangan mematikan ke Penatua Takdir tanpa ragu-ragu. Dia bahkan telah mengunci jimat ajaib dan ratusan bom guntur dengan kekuatan roh primordial ini. Begitu dia jatuh ke dalam situasi yang buruk, dia akan meluncurkan kekuatan balasan yang paling kejam. Penatua Takdir merenung sejenak, lalu menghela nafas sedikit. Dia menunjuk ke langit dengan satu tangan sambil menunjuk ke bumi dengan tangan lainnya, menatap Ji Hao dan berkata dengan kasar, dunia ini adalah rumah kita. Kami lahir dan dibesarkan di sini. Ini rumah kami, bukan rumah Anda. Ji Hao tertawa malu, lalu dia menggosok rahangnya sendiri dan berkata dengan suara rendah, saya setuju. Oleh karena itu, saya tidak pernah membunuh orang-orang Anda atas inisiatif saya sendiri. Saya mungkin telah memainkan beberapa trik kecil, tetapi saya menganggap diri saya sebagai orang yang damai. Penatua Takdir menatap mata Ji Hao dan melanjutkan, Fire the Infinitude mati karena kamu, meskipun Anda tidak melakukannya sendiri, Anda terkait dengan kematiannya. Senjata suci rohnya, kamu mengambilnya juga. Ji Hao tetap diam cukup lama, lalu mengangguk berat dan berkata, saya tidak tahu tentang kematiannya, tetapi saya akui saya mengambil senjatanya, saya bukan orang suci, jadi saya bergerak ketika harta karun besar muncul di depan saya. Kong Wu Yu dan beberapa jiwa leluhur lainnya menggeram dengan marah, monster jahat yang tidak tahu malu. Sialan, monster jahat luar angkasa, mengapa Penatua Takdir ingin berbicara dengannya? Buang-buang waktu, Penatua Takdir, mari kita bunuh monster ini bersama-sama. Mengapa kamu membuang-buang waktu untuknya? Fire the Infinitude memang bukan orang yang berbakat, tapi bagaimanapun juga, dia adalah salah satu dari kita. Penatua Takdir, kita harus membalaskan dendamnya. Lebih dari 10 jiwa leluhur berteriak dan berteriak,
tetapi Penatua Takdir menggeram keras untuk menghentikan mereka. Diam, geraman hebat ini bahkan mengguncang tanah. Kong Wu Yu dan jiwa leluhur lainnya semuanya dengan patuh menutup mulut mereka, tidak berani mengeluarkan suara apapun. Ji Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Penatua Takdir dengan kaget. Dia tidak berpikir bahwa takdir Penatua ini, yang tampak seperti anak laki-laki kecil yang lembut kelingking, sebenarnya memiliki status yang begitu tinggi dan sangat berpengaruh di antara jiwa-jiwa leluhur ini. Untuk apa kamu datang? Penatua Takdir memandang Ji Hao dan bertanya dengan serius, darimu, aku melihat pembantaian dan kehancuran, beberapa hari ini, saya melihat ke dalam nasib semua monster jahat luar angkasa. Yang saya lihat hanyalah kehancuran, hanya pada Anda saya melihat sedikit peluang untuk bertahan hidup. Tidak hanya untuk orang-orang kami, tetapi itu juga sedikit peluang bertahan hidup bagi seluruh dunia kami. Penatua Takdir mengambil 2 langkah maju ke Ji Hao dan melanjutkan dengan dingin, untuk apa kamu datang? Apa yang Anda lakukan pada dunia kita? Apa yang akan terjadi? Kamu mengambil senjata suci milik Fire the Infinitude. Anda dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini sebagai balasannya. Berdagang dengan senjata suci Fire the Infinitude dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Ji Hao menggosok hidungnya, menatap Penatua Takdir dan menjawab dengan jujur, apakah Anda punya pertanyaan lagi? Anda dapat menukar lebih banyak jawaban dengan lebih banyak senjata suci, tetapi senjata suci itu setidaknya harus sama berharganya dengan senjata yang dimiliki oleh Fire the Infinitude. Apapun yang ingin kamu ketahui, aku akan memberitahumu. Penatua Takdir tetap diam sementara jiwa leluhur itu semua menatap Ji Hao dengan tatapan aneh. Ji Hao juga terdiam beberapa saat, lalu dia tertawa malu sekali lagi dan berkata, baiklah, baiklah. Kami datang ke dunia kecil Anda ini, bukan karena kami mau. Kami dipaksa ke duniamu ini, karena, berdasarkan sistem pengaturan waktu Anda, seharusnya dalam 7 bulan, setelah 7 bulan, permainan hidup dan mati akan berlangsung di dunia Anda. Kami datang untuk itu. Kami tidak melakukan apapun pada duniamu. Sebaliknya, duniamu adalah terlalu lemah, dan itu ditangkap oleh dunia besar tempat kita berada. Dunia besar kita menelan duniamu. Saya tidak tahu berapa lama proses ini akan berlangsung, tetapi dunia Anda tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Akhirnya, seluruh duniamu ini akan berubah kembali menjadi kekacauan dan ditelan oleh dunia kita. Dan sayangnya, saya harus memberitahu Anda bahwa kami bukan orang yang bertindak keras. Makhluk-makhluk yang akan masuk ke duniamu setelah 7 bulan. Kemungkinan besar, mereka akan menghancurkan semua yang Anda miliki. Mereka memiliki rencana sejak dulu. Pan Si, pencipta dunia ini, mati di tangan mereka. Bersambung.